Menurut laporan Indeks Kualitas Udara Amerika, yaitu Lahore di Pakistan, polusi udara mengurangi 5 tahun dari rata-rata rentang hidup orang-orang. Kota Lahore, yang merupakan contoh pencemaran lingkungan yang bagus, merupakan indikator besar kerusakan alam yang disebabkan manusia. Mari kita mulai menjelajahi kota paling tercemar di dunia. Lahore, salah satu kota terpadat di planet ini, memiliki populasi sekitar 14 juta jiwa per tahun 2021. Kami memulai penemuan kami dengan salah satu bazar tertua di Asia Selatan, yaitu Bazar Anarkali. Seperti yang kalian lihat, sepeda motor yang diparkir di sini tertutup debu. Semuanya. Mereka diparkir mungkin hanya untuk 1 atau 2 jam. Kalian lihat pemilik toko terus-menerus membersihkan kios mereka karena barang-barang di sana terus berdebu. Kota ini adalah neraka debu. Saat kita menarik napas dalam-dalam, udara yang tercium berbau asam dan apek. Sebab itulah masker kita menjadi kotor setiap harinya. Asap dari kendaraan, penggunaan batu bara yang tinggi, dan gas beracun industri tak terolah dari pabrik-pabrik yang tidak terkendali tersebar di seluruh penjuru kota. Debunya terlalu banyak. Debu adalah salah satu masalah terbesar pemilik toko di sini. Saat saya bicara, rasanya debu memenuhi mulut saya. Terkadang saya ingin memuntahkan debunya karena menjadi seperti tanah liat basah di mulut saya. Benar-benar menjijikan. Warga di sini ditakdirkan untuk kehilangan nyawa mereka karena kanker paru-paru. Saat saya berkeringat seperti ini, debu-debu yang menempel di keringat saya juga berubah bentuk sehingga terasa seperti lumpur. Berkeringat adalah hal yang mengerikan di sini. Saya merasa sangat kotor di penghujung hari dikarenakan debu di rambut saya dan daging yang menempel di tubuh saya ini. Bernapas sehari di sini setara dengan merokok 15 batang. Seperti yang kalian lihat, air yang berasal dari bangunan mengalir langsung ke got di pinggir jalan. Tidak seperti saluran pembuangan, karena biasanya saluran pembuangan berada di bawah tanah. Kami sedang di bazar, di tempat umum, dan air comberan mengalir kemana-mana. Kehidupan tidak berhenti di sini, karena orang datang dari berbagai penjuru. Limbahnya mengalir sampai di sini, sampah pun menumpuk di dalamnya. Kau lihat tukang daging di sana, limbah juga mengalir di bawahnya. Metaloid dan logam beracun seperti tembaga, magnesium, seng, selenium, dan arsenik. Partikel-partikel yang terbentuk akibat pembakaran ini berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer dan 33 kali lebih kecil dari ketebalan rambut manusia. Karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan, mereka cenderung di udara lebih lama daripada partikel berat. Dan karena ukurannya yang kecil, mereka dapat melewati sistem filter hidung dan menembus ke paru-paru dengan mudah. Setiap kali kita bernapas, kita juga menghirup partikel-partikel kimia tersebut. Kemudian partikel tersebut memasuki aliran darah manusia melalui jaringan kapiler dan menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, infeksi mata, asma, bronkitis, gangguan pernapasan pada populasi umum, dan bahkan dapat menyebabkan kelahiran prematur yang berdampak negatif pada perkembangan otak. Hal ini juga dapat mengakibatkan kelainan genetik pada generasi berikutnya. Baunya sangat buruk di sini. Seperti bau apa? Maksudku, baunya sangat tidak enak. Lalat terbang di mana-mana, mereka bisa masuk ke mulut kita, makanya kami tidak pernah melepas masker. Pandemi hanyalah salah satu alasan memakai masker. Kami kurang mengerti bagaimana orang-orang bisa tinggal di sini, tetapi mereka memiliki tingkat adaptasi yang luar biasa. Sulit rasanya bagi orang asing untuk datang ke sini dan merasa nyaman. Badan Perlindungan Lingkungan AS menganggap nilai PM 2,5 di atas 50 berbahaya. Berapa ukurannya? 303, 328, 352, dan terus meningkat. Menurut pengukuran kami, nilai ini setidaknya mulai dari 189 di Lahore, di mana nilai rata-rata yang kami lihat adalah 300 dan terkadang bisa mencapai 600 di tempat-tempat tertentu. 350, 422, 448. Kalian lihat saluran got ini? Kita tepat di sebelahnya. Orang beraktivitas di sekitarnya, benar-benar kacau. Menurut sebuah laporan tahun 2018 oleh Pakistan Air Quality Initiative, tingkat polusi udara di Lahore 9 kali lebih berbahaya daripada nilai aman yang dapat diterima. Dan debu di udara setiap tahunnya menyebabkan setidaknya 100.000 orang kehilangan nyawanya di sini. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Badan Indeks Kehidupan Kualitas Udara mencatat bahwa harapan hidup penduduk Lahore telah menurun sekitar 5 tahun. Lihat, kami kembali ke jalanan biasa dan tiba-tiba saja terjadi kemacetan sepeda motor. Kita tunggu mereka lewat. Ayo kita periksa kualitas udara di sini. 600. Lihat tukang daging di sini. Tidak ada penyimpanan daging di etalase atau dalam freezer. Kami berada di taman yang bersih di Lahore. Meskipun ada banyak area kotor di kota, ternyata ada juga taman yang dijaga kebersihannya. Di pusat perbelanjaan, pria dan wanita memiliki pintu masuk yang terpisah, dan pria tidak boleh masuk sendiri. Kami diizinkan karena kami adalah orang asing. Ada sampah di mana-mana. Warga hidup di tengah-tengah sampah. Jalanan penuh dengan sampah. Ayo jalan, kita pasti akan melihat sampah lain dalam 1 menit. Coba zoom ke sana. Benar apa yang saya katakan? Sampah lainnya. Jasa terbesar pemerintah kota adalah mengumpulkan tumpukan sampah yang tidak pernah ada habisnya. Kami tersesat di tumpukan sampah. Saya tidak melihat tong sampah. Ya, memang ada tong sampah, tetapi tempat tinggal warga berantakan, sehingga pemerintah kota ini tidak menyediakan tong sampah. Maksudnya tong sampah besar di sini. Warga membuang sampah mereka dimanapun mereka berada. Tong sampah yang saya maksud hanya bisa ditemukan di pinggir jalan raya. Jika Anda meletakkan tong sampahnya di sini, lalu lintas akan menjadi lebih macet. Salah satu masalah terbesar di kota ini adalah tidak adanya trotoar dimanapun. Kau lihat di mana jalur pejalan kaki? Di sini tertutup. Ini pun bukanlah trotoar. Tidak ada tempat untuk berjalan.
Lahore adalah kota di mana kabut telah menjadi musim kelima. Dari Oktober hingga September, debu dan partikel gas beracun terperangkap dalam lapisan yang dekat dengan tanah karena pengaruh penurunan tekanan udara, perubahan suhu, dan angin dari barat. Selama musim kabut, seluruh kota hampir ditelan oleh partikel-partikel yang menggantung di lapisan troposfer. Di musim dingin, ini mencapai puncaknya. Meskipun kami melakukan perjalanan di Lahore di musim panas, kami juga dapat melihat lapisan kabut abu-abu ini di malam hari ketika suhu udara turun. Selama beberapa bulan ini, gas beracun menutupi jalan raya dan lalu lintas udara di Lahore. Jalan raya ditutup dan beberapa penerbangan dibatalkan sebab rendahnya jarak pandang. Normal bagi kita untuk membuang sampah di bawah sini. Tapi tunggu, lihat, bahkan tiang dan kabel listrik telah tertumpuk sampah. Terkadang orang membuang sampah mereka langsung dari balkon atau jendela mereka ke jalan. Dia membuangnya begitu saja. Sesering itulah hal ini terjadi di sini. Mengumpulkan sampah adalah pekerjaan umum di sini. Mereka telah membersihkan semua sampah-sampah ini sekitar 3 hari, menyiramnya dengan air supaya bentuknya menjadi lebih layak untuk dikumpulkan. Kemudian mereka memuatnya ke truk. Ketika kalian turun ke jalan, kalian dapat menemukan banyak tikus mati tergilas di atas aspal. Ketika kolonial India yang dibentuk oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan Myanmar dieksploitasi oleh Inggris dan akhirnya terpecah, umat muslim sebagian besar berkumpul di daerah ini. Bahasa lokal negara tersebut yang merdeka pada tahun 1947 adalah Urdu. Namun selama di bawah pemerintahan Inggris, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan. Saat ini, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa resmi selain Urdu. Anda bisa menaiki taksi dari sini. Populasi negara ini sekarang adalah 216 juta jiwa, tetapi menurut data resmi, hanya 59% dari populasi ini yang tahu cara membaca dan menulis. Pejalan kaki sangat tidak dihargai di sini. Prioritas di sini ada pada kendaraan, bukanlah pejalan kaki. Dan pejalan kaki sangat beresiko mengalami kecelakaan lalu lintas di siang hari. Kehidupan yang begitu menarik. Cara lain untuk menghindari lalu lintas padat di Lahore adalah dengan masuk ke dalam gang. Tentu saja gang-gang ini penuh dengan sampah dan tiba-tiba bisa menjadi macet juga di sini. Kemacetan seperti apa? Kemacetan pejalan kaki. Kalian akan melihatnya nanti. Di satu sisi ada tukang daging, mereka menyembelih ayam. Di sisi lain, ayam memakan sampah. Dan di tengah-tengah ada lalu lintas yang luar biasa padatnya. Juga asap knalpot yang naik, jadikan tempat ini begitu unik. Sangat umum di sini untuk mengemudi ke arah yang berlawanan atau pejalan kaki menumpang di atas truk. Truk memuat barang sebanyak mungkin. Orang bilang bisnis menguntungkan di sini. Mereka membuat batu nisan ketika kehidupan kota terus berlanjut. Hewan liar dan hewan pekerja di kota ini sangat kelelahan. Keledai itu tampak lelah. Ada juga kucing liar di sini. Kucing ini sedang hamil, tapi kalian dapat melihat bahwa ia sangat lemah. Hampir di mana-mana di sini, ketika Anda mengangkat kepala, Anda dapat menemukan elang atau raja wali. Mereka di sini untuk makan limbah sampah atau hewan seperti tikus yang populasinya cukup banyak. Ada elang, merpati, gagak, kucing, anjing, dan ayam disembelih di sana, termasuk kotorannya. Dan nyamuk juga banyak sekali. Ada keledai di tengah jalan, keledai yang kurus. Hewan ada di mana-mana. Kita berada di titik yang sangat rumit. Saya bahkan tidak perlu memberitahu kalian tentang lalu lintasnya. Mereka terlihat seperti akan saling bertabrakan. Ada begitu banyak orang cacat di kota ini. Lalu lintas yang kacau terkadang menjadi alasannya. Ada yang tidak punya rumah, ada yang menganggur. Umum bagi pria di sini berpegangan tangan saat berjalan. Selama pandemi, saat orang-orang menggunakan masker, kita malah melihat orang-orang di sini minum air dari gelas yang sama. Area minum terletak di sebagian besar ini. Terkadang gelas ini jatuh ke tanah. Mereka mengangkatnya, meletakkannya kembali, dan lanjut minum.
Karena kabel listrik tidak masuk ke bawah tanah, formasinya yang tidak teratur menyebabkan pemborosan waktu saat memperbaikinya ketika listrik mati. Kabel ini juga terletak pada jarak berbahaya, di mana pejalan kaki dapat dengan mudah bersentuhan dengannya. Ada banyak sekali kuil di Lahore. Kami berada di depan kuil lagi. Orang menggantung hadiah di kuil, seperti bunga. Ini adalah ritual di sini. Bahkan di bulan Januari, ketika suhu udara paling rendah, suhu rata-ratanya adalah 53,8 derajat Fahrenheit atau 12,1 derajat Celcius. Sampai sekarang, suhu di Lahore naik hingga 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius pada siang hari. Hidup berjalan lambat dengan fase yang kacau. Kebanyakan orang mengalami keadaan malas yang disebabkan oleh suhu yang panas. Di bawah hukum Pakistan, penjualan alkohol di kota itu dilarang. Tetapi orang asing dan non-muslim dapat membelinya di tempat-tempat tertentu. Penggunaan sepeda motor dan becak cukup umum di sini. Tangan saya kotor, jadi saya tidak ingin menyentuh mata saya. Seharusnya saya tidak menyentuhnya, tapi bulu mata saya terus dipenuhi debu. Kami menemukan penjajah di sini, tapi tidak seperti penjajah biasa. Dia melakukan pekerjaan yang berbeda. Dia menangkap burung, memasukkannya ke dalam sangkar, dan melepaskannya dengan imbalan uang. Harga seekor burung adalah 100 rupiah, yaitu sekitar 60 sen dolar. Dia mengatakan dia akan melepaskan seekor burung untuk setiap 10 sen. Totalnya ada sekitar 10 burung, dan kami akan memintanya untuk melepaskan semuanya. Lepas semua burungnya. Saya berharap burung-burung itu bebas sekarang. Karena pengangguran, beberapa orang menangkap burung di pagi hari dan tawar-menawar dengan turis di tempat-tempat populer untuk melepaskan hewan-hewan ini dari kandang mereka. Wanita ini membawa lemari di atas sepeda motor. Penjaga keamanan bersenjata terus mengawasi pintu masuk restoran cepat saji. Apakah senjata ini berpeluru? Mengemis merupakan hal yang sangat lumrah, terutama para pengemis transgender. Kami melihat seorang pria yang ingin memakan sisa kue yang tidak bisa kami habiskan. Pakistan adalah salah satu dari 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir dan merupakan satu-satunya negara Islam yang memiliki kekuatan ini. Namun karena dianggap sebagai ancaman oleh negara lain di kancah internasional, hal ini sering dipromosikan dengan berita negatif di media, sehingga membuat negara tersebut terisolasi dan mendekatkannya dengan China sebagai sekutu. Beberapa bangunan di sini, seperti banyak bendungan, jembatan atau pelabuhan, dibuat oleh orang China dan digunakan untuk jalur perdagangan umum. Gambar bendera China banyak ditampilkan di Lahore. Lahore adalah rumah bagi industri film Pakistan, Bollywood. Kota ini memiliki sejarah yang kaya hingga 1000 tahun di masa lalu. Dari abad ke-16 hingga 18, Kekaisaran Mughal yang berasal dari Turki Mongol menguasai tanah ini dan memilih Lahore sebagai ibu kotanya. Kota ini, dengan arsitektur mengesankan yang diturunkan dari Mughal, telah menjadi pemukiman paling progresif dan kosmopolitan, pusat sejarah budaya Pakistan saat ini. Selesai dibangun pada tahun 1673 selama Kekaisaran Mughal, Masjid Badsahi memiliki kapasitas total 100.000 orang untuk beribadah. Menaranya dibangun dengan sudut keluar 2 derajat, agar tidak menimpa orang yang sedang sholat jika terjadi gempa. Kastil Lahore, yang merupakan situs warisan budaya dunia UNESCO, dan Taman Salimar, yang dibangun untuk menggambarkan surga di bumi, juga terletak di sini. Di Lahore, sangat mungkin untuk melihat anak-anak dan orang dewasa bermain kriket di mana saja. Bukan sepak bola atau bola basket, tetapi kriket. Di kota dengan atmosfer paling tercemar di dunia ini, ada kerusakan ekonomi yang sangat besar yang disebabkan oleh uang yang dihabiskan untuk mengubah kualitas udara dan gangguan akibat polusi. Sebagai contoh, pada tahun 2017, perkiraan beban ekonomi polusi udara sebesar 5,88% dari PDB Pakistan atau 47,8 miliar dolar AS. Warga dihimbau untuk menggunakan transportasi umum. Bagi mereka yang memiliki mobil, disarankan untuk tidak bepergian sendirian. Bahkan ada aplikasi seluler untuk berbagi perjalanan. Tahun lalu, Otoritas Penanggulangan Bencana Provinsi Punjab menutup 1.718 pusat pembuatan batu bata dan 2.658 pabrik yang bekerja dengan teknologi lama, dan menyita 11.782 kendaraan. Selain itu, 544 orang ditangkap karena kerusakan lingkungan. Langkah-langkah jangka menengah dan panjang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Membatasi volume emisi dari kendaraan dalam lalu lintas, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, perencanaan populasi, memeriksa industri yang beroperasi tanpa sistem pengendalian emisi, dan beralih ke sumber energi bersih dapat menjadi solusinya. Dari gas beracun yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan hingga cerobong asap pabrik, dari bahan kimia yang terus-menerus dibakar, hingga limbah yang tidak dapat didaur ulang, upaya kita dalam melindungi alam, udara, air, dan lingkungan sebenarnya adalah upaya untuk melindungi diri kita sendiri. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah menghindari polusi sejak awal. Semoga kalian menyukainya dan mempelajari hal baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.